Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kabar kalian selalu baik ya. Oh iya, kalian sudah makan belum? Kalau belum, jangan lupa makan ya. Sebelumnya mohon izin ya, sebelum saya melanjutkan ke inti pembahasan, saya akan memposting beberapa makanan dan kalian tebak kira-kira ini makanan dari resto apa ya. Betul teman-teman, ini adalah makanan dari resto Hokben. Nah teman-teman, jadi kali ini saya akan membahas seputar kisah sukses Hokben. Kisah sukses pengusaha lokal memang selalu menarik untuk dilirik ya, termasuk kisah kesuksesan resto Jepang terkenal, yang ternyata pemiliknya adalah orang Indonesia tulen teman-teman. Siapakah dia? Ada yang tahu? Betul, Hendra Arifin. Beliau adalah orang di balik kesuksesan Hoka Hoka Bento atau akrab disebut dengan Hokben. Resto Jepang yang rasanya sangat bisa diterima oleh lidah orang Indonesia ini sudah tersebar di berbagai kota ya, hampir di setiap mall, di rest area, di area ruko, dan di pinggir jalan raya. Resto ala Jepang ini ada di mana-mana. Oh, jadi Hokben itu punyanya Indonesia ya? Teman-teman, siapa yang juga baru tahu kalau kenyataan ini? Yes, sebelumnya saya juga mengira kalau Hokben itu memang resto asli Jepang loh, karena nasinya yang khas, menu rasa rempahnya, dan penyajiannya yang unik. Dan menariknya lagi nih, pemiliknya dulu bukanlah orang yang terjun langsung atau sudah pengalaman di bisnis kuliner loh, melainkan karyawan biasa di sebuah perusahaan swasta. Jadi jika kini kalian berprofesi sebagai karyawan namun ingin terjun di bisnis kuliner, kisah dari bos Hokben Hendra Arifin wajib kalian simak ya. Nah, bagaimana perjalanan Hendra Arifin dalam membangun Hokben hingga sampai sebesar sekarang? Hoka Hoka Bento. Nama restonya sudah ke Jepang-Jepangan sekali ya. Tidak heran kalau kita menyangka resto ini juga berasal dari Jepang atau minimal bukan resto lokal ya. Tapi kenyataannya teman-teman pemiliknya orang Indonesia asli, yakni Hendra Arifin. Kisah sukses ini dimulai dari Hendra Arifin yang dulunya merupakan karyawan di PT Astra. Hingga akhirnya di usia 30 tahun, Hendra memutuskan untuk resign dan memulai bisnis kulinernya. Ini adalah keputusan yang besar karena Hendra berani keluar dari zona nyamannya sebagai karyawan. Pada awalnya keputusan ini sempat mendapatkan pertentangan dari keluarga dan juga teman-teman dekat. Namun Hendra berjalan dengan pasti untuk mewujudkan mimpinya menjadi pengusaha kuliner. Tekadnya yang kuat membuahkan hasil manis. Ia berhasil mendirikan PT Eka Boga Inti sebagai tempat bernaungnya restoran cepat saji Hoka Hoka Bento. Hokben menjadi pelopor. Hokben dibuka pertama kalinya pada tahun 1985. Saat itu bisa dibilang kalau Hokben adalah pelopor karena belum ada restoran yang memiliki konsep yang sama. Jadi sangat minim kompetitornya. Hoka Hoka Bento dulunya memiliki konsep layanan takeaway atau dibungkus saja. Konsep ini memang terinspirasi dari orang-orang Jepang yang suka membawa kotak makan siang yang disebut bento dan memakannya di kantor. Penyajiannya yang gesit dan menu makanan khas Jepangnya yang unik membuat Hokben menjadi salah satu resto cepat saji yang terbersit ketika orang-orang ingin makan siang atau makan malam dengan praktis. Apakah Hendra Arifin juga menciptakan ide-ide menu di Hokben? Nah, Hokben pada awalnya merupakan merek atau brand dari Jepang yang lisensinya dibeli oleh Hendra Arifin ya. Tapi sekarang resto Hokben sendiri sudah tidak ada di Jepang teman-teman. Dengan kata lain, Hokben kini sudah 100% milik asli Indonesia. Nah, outlet pertamanya berdiri di Jalan Kebon Kacang, Jakarta Pusat. Sampai saat ini, Hokben sudah memiliki lebih dari 170 gerai yang tersebar di Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera.
Beradaptasi untuk memenangkan hati pelanggan di Indonesia. Teman-teman, tentu tidak ada yang tiba-tiba bisa sukses di dunia ini, betul? Saat ini kita mungkin hanya melihat hasil dari proses adaptasi Hokben yang bisa bertahan dan sukses. Namun rasanya kita pun perlu tahu ya, bagaimana proses Hokben dalam memenangkan hati pelanggan di Indonesia. Jadi teman-teman, dulu Hokben hanya melayani pesanan takeaway saja. Tapi seiring berjalannya waktu, resto ini juga membuka layanan dine-in atau makan di tempat. Kenapa? Karena hal ini Hokben melihat budaya dan kecenderungan orang Indonesia yang lebih senang makan di tempat dan menikmati pelayanan dari restoran. Akhirnya Hokben pun beradaptasi dengan melayani pesanan dine-in ya, atau makan di tempat. Nah, dengan pembacaan yang cermat dan tepat terhadap perilaku pelanggan, akhirnya Hokben bisa berkembang dan membuka gerai lainnya. Hokben mulai melebarkan sayapnya ke Bandung pada tahun 1990. Kemudian berkembang juga di Malang dan Bali. Sampai saat ini, Hoka-Hoka Bento dijalankan dengan sistem bisnis terpusat dan tidak membuka franchise. Sehingga gerai-gerai yang ada saat ini pastinya 100% milik perusahaan pusat ya, atau cabang asli. Karena apa? Demi menjaga kualitas menu maupun pelayanan, Resto Hokben juga mendirikan pabriknya di beberapa daerah seperti Bogor, Yogyakarta, dan Surabaya. Sebentar, yang benar itu Hokben atau Hoka-Hoka Bento sih nama restonya? Nah, ini ada kisahnya teman-teman. Melakukan rebranding dan memaksimalkan desain interior. Ketika membicarakan sebuah bisnis, maka kita tidak akan lepas dari yang namanya brand ya. Branding adalah aspek yang sangat penting dalam mengenalkan bisnis kepada pelanggan maupun partner bisnis. Seperti yang sudah kita tahu teman-teman, Hoka-Hoka Bento adalah nama brand yang diusung oleh PT Eka Boga Inti di tahun 1985. Pada saat itu resto sudah mulai berkembang ya. Nah, supaya lebih cepat akrab dan dikenal, pada Oktober tahun 2013, akhirnya perusahaan melakukan rebranding namanya ya, berubah dari Hoka-Hoka Bento menjadi Hokben. Kemudian dari segi desain interior, Hokben juga memaksimalkan sisi ini ya. Sebab seperti yang sudah dibaca oleh perusahaan, kalau orang Indonesia lebih menyukai makan di tempat dan menikmati pelayanan restoran. Oleh karena itu, jika kita mengamati perubahan desain interior di Hokben, kini semakin membuat pelanggan nyaman ya. Dulu jika kita makan di Hokben, interiornya mungkin terkesan klasik teman-teman, namun sekarang diubah menjadi lebih modern ya, seperti restoran cepat saji kekinian. Desainnya sederhana namun membuat pelanggan betah menyantap menu restoran. Dalam proses rebranding ini, bukan hanya nama dan juga interior yang berubah, maskot Hokben juga ikut berubah. Dulunya Hokben menggunakan maskot Taro yang berbaju biru dan Hanako yang berbaju merah. Namun setelah rebranding, maskot terkesan lebih simpel, yakni hanya memunculkan sisi wajah dari Taro dan Hanako saja, dengan sedikit perubahan sehingga menambah kesan yang lebih ramah. Hokben juga mulai mengembangkan resep dan menu agar tetap bisa menjaga serta meningkatkan cita rasa maupun pelayanannya. Konsep pelayanan mulai dari pemesanan, penyajian makanan, hingga pembayaran dilakukan dengan ramah dan gesit. Biasanya masing-masing pos dilayani oleh karyawan yang berbeda. Kunci sukses bisnis ala Hendra Arifin. Selain sisi bisnis yang terus dikembangkan, pembelajaran dari sikap sang owner juga sayang jika kita lewatkan. Tidak lengkap rasanya jika kisah sukses dalam bisnis tidak menyertakan pendapat pribadi dan wejangan dari pemiliknya sendiri. Yuk langsung saja kita simak apa saja kunci sukses berbisnis ala Hendra Arifin. Yang pertama, positif dalam memandang kegagalan. Hendra mendefinisikan kalau kegagalan adalah suatu pelajaran yang sangat berharga.
Sehingga di masa depan nanti tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dengan sikap seperti ini, kita akan maju ke level yang lebih tinggi. Menurut Hendra, kendala dan kegagalan adalah suatu hal yang lumrah dalam berbisnis. Hal tersebut adalah tantangan yang harus dihadapi dan dapat membuat kita lebih kuat dari sebelumnya. Saat menghadapinya, Hendra dan tim harus ikhlas dan berusaha untuk bangkit kembali. Kedua, fokus dan kerja keras pada bidang yang digeluti. Kunci sukses bisnis selanjutnya ala Hendra Arifin adalah fokus dan kerja keras dalam bidang kerja yang digeluti. Sebagai seorang entrepreneur, ia memandang bahwa saat ia membangun bisnis kuliner, ia fokus di bidang itu aja. Nah, banyak pembisnis yang justru terburu-buru mengembangkan bisnisnya di bidang yang lain, dan hal inilah yang membuat fokus terpecah. Jadi, saat itu terjadi akan banyak sekali hal di luar kendali kita, dan kita akan kebingungan harus memperbaiki yang mana terlebih dahulu. Jika kita fokus pada bidang yang digeluti, maka hal tersebut akan mempertajam kepekaan kita terhadap masalah dan tantangan yang dihadapi sehingga perlahan bisa maju selangkah lebih baik. 3. Jujur dalam bekerja. Hendra Arifin menjelaskan, kejujuran dalam bekerja adalah salah satu kunci sukses yang perlu menjadi prinsip dalam membangun bisnis. Menurutnya, jika kita tidak jujur, maka mana bisa menjalankan amanah yang diemban dengan baik. Dalam hal ini, jika kita renungkan, bisnis adalah bidang yang penuh kompetisi. Godaan untuk bertindak jujur akan sangat tinggi. Namun justru Hendra memiliki prinsip kejujuran sebagai landasan berbisnis agar bisnis yang dijalankan bisa awet secara jangka panjang. Keempat adalah ikhlas meminta maaf maupun memaafkan. Prinsip unik yang juga diyakini oleh Hendra Arifin adalah soal maaf memaafkan ya. Hendra memandang kalau semua orang itu pasti melakukan kesalahan. Keikhlasan dalam meminta maaf maupun memaafkan juga menjadi salah satu kunci dalam menjalankan bisnisnya. Ia berpendapat kalau banyak orang yang tidak mampu memaafkan kesalahan orang lain dan akhirnya selalu berpikiran negatif, dengan memiliki sikap pemaaf kita akan lebih jernih dalam berpikir. Memelihara pikiran negatif hanya akan mengusik kefokusan kita untuk bergerak maju dan hal ini tidaklah menguntungkan. Teman-teman, keren sekali ya kisah inspiratif dari perjalanan bisnis resto lokal rasa Jepang ini. Jika saat ini kita masih berpikir kalau karyawan biasa tidak mungkin sukses berbisnis, sebaiknya tinggalkan mindset tersebut ya. Nyatanya banyak sekali orang-orang keren yang dulunya tidak berasal dari background pembisnis pun bisa sukses. Salah satu buktinya datang dari pemilik Hokben yang ternyata asli orang Indonesia ini ya. Dari kisah sukses Hendra Arifin ini kita bisa belajar bahwa yang diperlukan untuk terjun dalam dunia kuliner dan sukses adalah tekad sekuat baja, kepekaan dalam melihat peluang, perhatian terhadap branding, dan juga kemampuan bisnis untuk beradaptasi. Tak lupa kalau prinsip bisnis dan juga soft skills para founder yang menjadi penggerak bisnis juga sangat penting dalam menghadapi tantangan bisnis. Teman-teman, kita bisa mulai mempersiapkan itu semua jika memang bercita-cita menjadi pembisnis handal dalam bidang kuliner. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk tetap maju dan mewujudkan mimpi menjadi pengusaha sukses. Amin. Baik teman-teman, untuk pembahasan kali ini saya akhiri ya. Dan jika kalian ada masukan ataupun pertanyaan, silahkan tulis di komentar ya. Arigato. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.